Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Untuk semester ini kita bertemu dalam mata pelajaran ekonomi dan bisnis. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama ibu adalah Nima Delili Anggraini. Bisa kalian panggil Ibu Lili. Nah, nanti kita akan bertemu dengan materi pengertian ilmu ekonomi, tujuan ilmu ekonomi, dan ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Nah, mari kita mulai materi hari ini. Sebelumnya, kalian absen dulu ya. Itu ibu sudah menyediakan link absennya. Silakan. Anak-anak, pastilah pada waktu kalian SMP sudah mengenal tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu ekonomi atau apa itu ilmu ekonomi, mari kita mengingat kembali. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di SMP, ekonomi itu berasal dari kata Yunani atau dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, sementara nomos itu adalah aturan atau ilmu. Jadi, oikos dan nomos atau oikonomia itu berarti adalah pengaturan atau ilmu yang mengatur untuk pengelolaan rumah tangga yang baik. Nah, di sini yang dimaksud dengan rumah tangga itu adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang mencakup kehidupan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam perusahaan, di dalam negara, maupun di internasional, dalam hubungannya dengan internasional atau hubungan dengan negara tetangga dan sebagainya. Jadi, ekonomi itu bisa mencakup kecil, bisa mencakup lingkup yang kecil ataupun lingkup yang lebih luas seperti itu. Sementara tujuan ilmu ekonomi itu sendiri, salah satunya adalah untuk membantu di dalam membuat suatu kebijakan, baik itu di dalam rumah tangga, ataupun dalam perusahaan, maupun dalam suatu negara, ataupun dalam suatu konteks internasional, untuk memecahkan permasalahan yang kadang muncul di dalam intern rumah tangga, perusahaan, negara, ataupun bahkan internasional itu sendiri. Karena adanya bermacam-macam bidang yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, menjadikan ilmu ekonomi terbagi menjadi beberapa cabang. Nah, adapun cabang-cabang ilmu ekonomi antara lain ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi, ilmu ekonomi deskriptif, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori itu terdiri dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro itu membahas tentang cara bekerja sistem ekonomi sebagai suatu keseluruhan, jadi cangkupannya lebih luas. Sementara ekonomi mikro itu mengkhusus membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi secara partikular. Objek materinya, perorangan atau perusahaan satu persatu, harga untuk satu jenis barang tertentu. Yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah gambaran tentang keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Misalnya, seperti tabel perkembangan sektor industri tertentu, keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh BPS. Sementara yang nomor 3, ilmu ekonomi terapan adalah merupakan terapan dari teori ekonomi. Artinya,
bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan adalah merupakan prakteknya atau terapannya untuk menerapkan dari teori ekonomi tersebut. Untuk ilmu ekonomi sendiri itu dibagi menjadi dua dalam ruang lingkupnya, yaitu ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro, seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara ilmu ekonomi makro dengan ilmu ekonomi mikro. Sementara ilmu ekonomi makro itu mempelajari tentang output agregat, kesempatan kerja, dan tingkat harga secara umum. Secara garis besar, permasalahan kebijakan makro mencangkup dua permasalahan pokok, yaitu masalah jangka pendek atau stabilisasi dan masalah jangka panjang atau pertumbuhan. Maksud dari masalah jangka pendek atau stabilisasi itu adalah permasalahan perekonomian yang misal 5 tahun ke depan, paling maksimal itu adalah 5 tahun ke depan. Sementara untuk jangka panjangnya bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ataupun 25 tahun ke depan. Sementara untuk ilmu ekonomi mikro memiliki ruang lingkup berkisar kepada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen dan produsen baik secara terpisah maupun bersama-sama. Materi yang dipelajari dalam teori ekonomi mikro itu terdiri dari 5 bagian, yaitu teori perilaku konsumen dan permintaan, teori produksi dan biaya produksi, teori penetapan jumlah keluaran dan harga, teori penetapan harga masukan, dan teori keseimbangan umum. Baik, sampai di sini dulu materi hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun kalian kurang paham terhadap materi yang tadi, silakan kalian bertanya melalui WA ataupun melalui aplikasi melajar.id-nya. Nah, untuk tugas juga kalian bisa melihat di aplikasi tersebut. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang permasalahan pokok ekonomi. Untuk itu, kalian silakan membaca bukunya terlebih dahulu sebagai pemahaman awal kita belajar. Nah, untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.